Halo Ananda hebat, Assalamualaikum dan selamat pagi. Bagaimana kabar harian kalian? Semoga menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bab 1 dengan tema objek IPA dan pengamatannya dengan subtema penyelidikan IPA dan pengukuran. Ananda hebat, berikut ini adalah kompetensi dasar 3.1 pada bab 1, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. Ananda hebat, sebelum kita memulai pelajaran ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas. Selamat Ananda hebat, kamu sekarang telah menjadi peserta didik kelas 7. Saatnya kamu mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda-benda yang ada di sekitarmu dapat dipelajari melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau yang disebut dengan IPA. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Pada bab ini, kamu akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Sekarang, coba lakukan kegiatan pengamatan dengan teman atau orang yang ada di sekitar untuk melatih pengamatanmu. Baik Ananda hebat, kita masuk pada subtema pertama ya, yaitu penyelidikan IPA. Kegiatan pengamatan terhadap temanmu yang telah kamu lakukan, hasilnya berupa deskripsi. Misalnya, tinggi badan, rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, mata sipit, dan lain-lain. Dengan hasil pengamatan ini, berbagai pertanyaan lainnya akan muncul. Misalnya, berapakah tinggi badannya? Atau berapakah massa tubuhnya? Dengan demikian, kamu perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, Ananda hebat, dengan cara inilah IPA akan berkembang. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. Pertama, yaitu pengamatan. Pengamatan adalah menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi. Membuat inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Kegiatan mengkomunikasikan adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Ananda hebat, keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis seperti yang telah kamu lakukan sangatlah penting. Dengan keterampilan ini, kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ilustrasi berikut, kamu akan mengetahui tentang bagaimana kegunaan belajar IPA di kehidupan sehari-hari. Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Yang kedua, menyelesaikan masalah. Dengan belajar IPA, kita dapat bertanya, misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh?
Yang ketiga adalah berpikir logis dan sistematis. Dengan belajar IPA, kita dapat merumuskan kesimpulan. Misalnya, jika data seperti ini, apakah kesimpulannya? Kemudian yang keempat, dengan belajar IPA, kamu mampu untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Melalui pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita dapat pelajari semuanya dalam ilmu pengetahuan alam dan coba untuk melakukan pengamatan dan percobaan untuk menyelesaikan setiap apa-apa yang ditanyakan dengan cara mencari solusi dan pemecahan masalahnya. Ananda hebat, objek IPA tidak hanya sebatas pengamatan pada teman dan di lingkungan sekitarmu saja. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil atau renik, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, contohnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. 3 gambar ini menunjukkan berbagai benda hidup dan lingkungannya yang dapat dijadikan objek pengamatan di dalam ilmu pengetahuan alam. Perlu Ananda ketahui, pada saat ini, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk mempermudahkan pengetahuan-pengetahuan tersebut, digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama, fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua adalah kimia, meliputi penyelidikan, penyusun, dan perubahan zat. Yang ketiga adalah biologi, mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Baik Ananda hebat, kita masuk ke subtema yang kedua ya, yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contoh, pernahkah kamu pergi ke tukang penjahit untuk minta dibuatkan baju? Bagaimana penjahit dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Atau pernahkah kamu melihat orang menjual buah, misalnya buah duku? Bagaimanakah menentukan banyaknya duku secara akurat? Semua peristiwa di atas terkait dengan kegiatan pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contoh, kamu hendak mendeskripsikan suatu benda, misalnya mendeskripsikan dirimu. Kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, massa tubuh, dan lain-lain. Tinggi badan, umur, dan massa tubuh merupakan sesuatu yang dapat diukur. Nah, Ananda hebat. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran. Seperti yang telah kamu lakukan, mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Misalnya, hasil pengukurannya yaitu panjang meja sama dengan 6 jengkal. Andai kata
ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama juga, tetapi dengan jengkal masing-masing, dengan hasil sebagai berikut. Panjang meja sama dengan 6 jengkal Andrian. Kemudian panjang meja sama dengan 5,5 jengkal Edo. Kemudian yang ketiga, panjang meja sama dengan 7 jengkal Emi. Dari hal ini, mengapa hasil dari 3 pengukuran tersebut berbeda? Sekarang bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda. Misalnya jengkal. Jika kamu memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginanmu. Karena apa? Karena penjahit itu menggunakan jengkalnya. Demikian juga jika satuan yang digunakan adalah depa. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan yang disepakati itu disebut satuan baku. Mungkin kamu pernah mendengar satuan sentimeter, kilogram, dan detik. Satuan-satuan tersebut adalah contoh satuan baku dalam sistem internasional atau disingkat dengan SI. Setelah tahun 1700, sekelompok ilmuwan menggunakan sistem ukuran yang dikenal dengan nama sistem metrik. Pada tahun 1960, sistem metrik dipergunakan dan diresmikan sebagai sistem internasional. Penamaan ini berasal dari bahasa Prancis. Dalam satuan SI, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya, panjang memiliki satuan dasar meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan seperti ditunjukkan dalam tabel. Penggunaan awalan ini untuk memudahkan dalam berkomunikasi karena angkanya menjadi lebih sederhana. Contohnya, untuk menyebut 20.000 meter dapat dipermudah menjadi 20 km. Nilai kelipatan awal tersebut menjangkau objek yang sangat kecil hingga objek yang sangat besar. Contoh objek yang sangat kecil adalah atom, molekul, dan virus. Contoh objek yang sangat besar adalah galaksi. Nah, demikian tadi Ananda Hebat mengenai pembelajaran kita pada bab 1, subtema 1 dan 2 tentang penyelidikan IPA dan pengukuran. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya bersama Ibu Tita.